Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazila Safira dari semester 3B. Saya di sini akan mereview kembali materi pertemuan kelima Hukum Pidana Lanjutan dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajahani Nuraini SMH beserta asistennya Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SMH. Bentuk ketiga yaitu turut serta melakukan atau medepleger. KUHP tidak memberikan definisi, tetapi MVT memberikan pengertian bahwa orang yang turut serta melakukan atau medepleger ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Syarat-syarat turut serta melakukan atau medepleger adalah 1A. Kerjasama secara sadar dan B. Ada kerjasama secara fisik atau semen working. Selanjutnya bentuk keempat, penganjur atau withlocking, yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi antara penganjur dengan menyuruh melakukan hampir sama, yaitu adanya usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pelaku material atau auctor materialis. Perbedaannya adalah satu, penganjuran sarana yang digunakan diatur dalam pasal 55 ayat 1 sub kedua, yaitu diatur secara limitatif atau terbatas. Dan yang kedua, dalam pembujukan orang yang membujuk disebut auctor intellectualis, dan yang dibujuk atau digerakkan yaitu auctor materialis. Dalam menyuruh melakukan atau denplegen, yang pertama, sarana untuk menggerakkan tidak ditentukan atau tidak terbatas atau tidak limitatif, dan yang kedua, dalam menyuruh melakukan, orang yang menyuruh disebut manus domina, sedangkan orang yang disuruh adalah manus ministra. Dan yang ketiga yaitu pembuat material atau manus ministra tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai kehendak. Syarat-syarat pemidanaan bagi penganjur atau penggerak, yaitu pertama, ada kesenjangan untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan yang dilarang, dan yang kedua, menggerakkan atau menganjurkannya dengan daya upaya atau sarana-sarana dalam pasal 55 ayat 1 sub 2, dan yang ketiga, pembuat material tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau dapat dipidana. Jadi maksud dari pasal 55 ayat 1 sub kedua itu yaitu untuk kepastian hukum dan untuk pedoman bagi hakim dalam pembuktian. Selanjutnya bentuk kelima yaitu medeplichtig atau pembantuan, diatur dalam pasal 56 KUHP, yaitu ada dua bentuk. Yang pertama, pada saat kejahatan dilakukan, dalam hal ini tidak ditentukan bentuknya secara limitatif dalam undang-undang. Dan yang kedua, sebelum kejahatan dilakukan, dalam hal ini undang-undang memberikan batasan atau limitatif, yaitu berupa memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. Pertanggungjawaban pembantu, yaitu pemidanaan untuk pembantu adalah lebih ringan daripada pelaku, ada pada pasal 57 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, yaitu ayat satunya maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga, dan ayat keduanya apabila kejahatan diancam hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup, maka maksimum pidana untuk pembantu adalah 15 tahun. Selanjutnya, pidana tambahan untuk pembantu sama dengan pelaku pasal 57 ayat 3, yaitu dalam pertanggungjawaban pembantu KUHP mengenai sistem tidak tergantung pada pertanggungjawaban pelaku, ada pada pasal 57 ayat 4. Dalam pertanggungjawaban pidana bagi pembantu hanya dihitung yang sengaja dipermudah atau diperlancar beserta akibat-akibatnya saja. Selanjutnya, penyertaan dengan kealpaan atau culpos deliming, yaitu tindak pidana yang disebabkan karena kealpaan pada prinsipnya tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai unsur kesengajaan. Misalnya, A memberi gunting pada B yang katanya mau menggunting kain, tetapi ternyata digunakan oleh B untuk melakukan kejahatan. Dan yang kedua, pada saat B memasuki rumah C dengan maksud mencuri,
dia berkelakuan atau pura-pura kehilangan kunci sehingga tidak ketahuan oleh A yang sedang ronda, tidak curiga bahwa B hendak mencuri. Bahkan C berusaha membantu untuk mencokel jendela rumah agar B dapat masuk. Contoh di atas, maka mereka yang membantu melakukan tindak pidana tidak dapat dikenakan sanksi pidana karena tidak mempunyai unsur kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.